malam sekali lagi Pak Envi, Pak Panayawan, ya, Pak Arfi, dan kawan-kawan Regional Board dan lain-lain. Ini Opa diminta oleh Regional President Pak Anton untuk memberikan training. Ya, tentu training sih macam-macam, tapi dalam konteks forward ministry. Nah, Opa bukan atau tidak untuk menyampaikan training forward ministry-nya, tapi Opa ingin mengajak supaya kita menyadari forward ministry perannya di dalam organisasi kita, ya, supaya kita menghargai itu dan menerapkannya, bahwa regional board, regional directors itu penting mengetahui supaya bisa mentransfer ke yang kita anggap sekarang terpenting adalah chapter, ya, jadi kepada chapter presiden dan chapter officials. Opa merefresh beberapa buku yang sebetulnya sih sudah menjadi bagian dari organisasi kita. Nomor 1, The Happiest People on Earth. Semua ini harus baca karena ini kisah personal testimoni dari pendiri organisasi kita, The Happiest People on Earth. Artinya orang-orang paling bahagia di dunia. Yang kedua, Opa juga merefresh kembali Call to Books, dan yang terkait dengan forward ministry itu lebih detail di dalam buku ini yang disebut Call to Multiply. Semuanya itu ada di National Office. Kemudian manual doa itu terkait dengan doa peperangan, sebetulnya peperangan rohani terutama, ya. Nah, jadi malam ini Opa bukan mau training forward ministry-nya, tapi ingin mengajak kita melihat bersama-sama betapa pentingnya forward ministry dan di mana letaknya dalam organisasi kita, ya, supaya kita bisa memahami dan menerapkannya. Ini satu lagi, ini kesaksian hidup, ya. Jadi kalau Opa sekarang malam ini bisa sharing, ini balik lagi ke cerita. Ini tahun 86 kesaksian ini. 86 ya buku ini. Itu udah 1 tahun lebih Opa bersama-sama, termasuk Opa Nayawan. Ya, itu nanti kisahnya akan disinggung sedikit di dalam penyampaian materi yang Opa ingin sampaikan. Nah, baik, kita coba masuk ke materi yang ingin kita bahas, ya. Cukup jelas enggak ini? Jelas. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Jelas. Oke. Jadi ini judulnya adalah refresh. Refresh itu supaya kita mengingatkan kembali apa itu forward ministry. Review itu untuk perannya forward ministry di dalam organisasi kita, ya. Nah, kita sebetulnya sudah ada bahan yang sudah disiapkan oleh Department of Prayer, ya, Koayung. Ini bahan, ini ada slide yang sudah dipersiapkan. Cuma Opa untuk highlight aja bahwa ini sudah ada bahan yang detail mengenai forward ministry. Kalau ada waktu dan Koayung ada, nanti bisa kita bahas sedikit, ya. Tapi ini Opa mau ngajak dulu cakupan luasnya peran forward ministry di organisasi kita dan dalam era transformasi. Buku-buku yang terkait yang ada di FGBMFI dengan forward ministry ini paling tidak ada 2, ya. Call to Multiply sama manual doa. Manual Call to Multiply itu isinya lebih lengkap lagi, dan ini
memang disiapkan untuk field rep dan regional director. Kalau manual doa untuk para pendoa syafaat, dan yang paling banyak dipraktekkan adalah dalam konteks doa peperangan, peperangan rohani. Oke, nah sekarang semuanya itu harus kembali kepada Alkitab, Bible, Word of God. Ya. Jadi kita mau melihat dari konteks biblical base, korelasi amanat agung, Roh Kudus, dan transformasi. Kita lihat amanat agung. Ini supaya kita menciri dan mengetahui. Amanat agung itu ada dua. Satu di Matius 28 ayat 18-20. Kalau kita baca ya, ini lebih kepada gereja, peran dan tanggung jawab gereja ya. Jadi 28, 18, 20 Opa baca aja supaya ingat. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, dari Allah Bapa tentunya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini ditangkap dan semua gereja harus menyadari ini. Kalau ada gereja yang tanpa amanat agung, itu kita harus pertanyakan. Tetapi ini tetapinya, ini sangat terbatas dalam pengertian ya, bukan salah, tapi sangat terbatas karena ada sebuah kenyataan lain di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu khususnya kehidupan marketplace ministry. Marketplace ministries itu di luar gereja dan di luar keluarga, di rumah. Jadi kalau Anda keluar rumah itu udah hampir semuanya itu marketplace ministries. Bahkan ya sedikit kritik barangkali, ada gereja-gereja besar itu pun menerapkan marketplace prinsipal cari duit sebanyak-banyaknya ya. Itu kenyataan. Nah, di dalam Markus 16, 15, 12 kita baca sama-sama ya. Opa bacakan buat Anda sekalian. Markus 16 ayat 15, 18. Lalu Tuhan Yesus, ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah ini dia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, supaya kita mengerti ya, jadi banyak gereja hanya terpaku, terutama gereja-gereja konvensional, itu pada Matius 28 ayat 18-20. Karena apa? Karena mereka bilang Markus 16 itu 15-18 itu tidak ada katanya di konsep awal, konsep naskah-naskah kuno. Tetapi itu kita bisa dengan mudah kita bantah dalam pengertian begini. Ada dua ya. Nomor satu, kalau kita membaca kisah para rasul, justru Markus 16, 15, 18 inilah yang membuktikan kisah para rasul zaman awal itu. Nah, sehingga kita mengatakan padahal yang nulis kisah para rasul itu Lukas, bukannya Markus. Tapi Markus
itu yang mencatat tentang perintah Tuhan Yesus ini dengan pembekalan, ya, bukan hanya perintah saja. Nah, tetapi amanat agung ini tidak mungkin bisa terlaksana, ya, kalau tidak dengan kuasa. Kuasa itu apa? Kuasanya itu yaitu kuasa Roh Kudus. Ya. Kuasa Roh Kudus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu semua sudah harusnya hafal, tapi Opa bacakan lagi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu, ya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi amanat agung itu hanya bisa terlaksana kalau ada Roh Kudus. Dan peran Roh Kudus itu yang membuat seorang mau menerima Kristus. Dan itu adalah kuasa yang diberikan kepada setiap orang yang mau menerima Roh Kudus dalam kehidupan pelayanannya. Nah, jadi itu kuasa yang jelas-jelas diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, yaitu para rasul. Kalau kita membaca, ya, seluruh kisah para rasul, 28 pasal, itu orang biasa, bahkan sebagian marketplace players, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan para istilahnya itu ya, pemimpin-pemimpin agama yang melakukan penginjilan itu dan banyak orang bertobat. Kita tahu Petrus nih satu kali khotbah 3.000 orang. Padahal mereka itu adalah orang-orang biasa. Anda sekalian itu masih jauh, udah mungkin ada yang sarjana, ada yang pendidikannya sangat tinggi dibandingkan dengan mereka yang adalah nelayan, yang adalah tukang bikin jaring yang untuk jala, kemudian furniture, itu orang-orang biasa. Tetapi kita baca di Alkitab catatan kisah para rasul seluruhnya yang 28 pasal itu bagaimana dunia dijungkir balikan. Ya. Nah, ada satu buku, tapi Opa sih nggak memaksa. Maksudnya kalau ingin kita melihat lebih detail yang disebut 12 ordinary men. 12 ordinary men. Jadi 12 orang-orang yang biasa, tetapi yang sudah menjungkir balikan dunia. Dan itulah titik awal daripada penginjilan di seluruh dunia. Titik awal ya. Nah, kemudian kita masuk kaitan. Tadi kan Opa mengatakan ini kaitan antara amanat agung dengan kuasa untuk terjadinya amanat agung itu. Dan yang ketiga adalah konteks dalam transformasi. Ada kaitan nggak sih ini amanat agung, kuasa Roh Kudus dengan transformasi? Transformasi adalah era di mana kita mendeklar. Supaya Anda tahu tuh, sampai tiba di transformasi dengan 3 tahapan, itu ada beberapa orang yang berkumpul, yang berdoa, yang kemudian Tuhan memberikan pencerahan dan lahirlah apa yang kita sebut era transformasi. Ya. Nah, transformasi ini terdiri dari 3 tahap. Tahap 1 multiplikasi, yaitu members dan chapters. Ya. Tahap 2 kaderisasi, mempersiapkan pemimpin dan generasi penerus. Tahap 3 regenerasi, tugas dan wewenang. Nah, di sini yang terkait dengan fourfold ministry yang sangat jelas kaitannya
adalah multiplikasi. Dan multiplikasi ini harus menjadi tolok ukur keberhasilan amanat agung di organisasi kita. Jadi kalau Anda mengatakan, wah kita pokoknya amanat agung lah, pokoknya amanat agung, semua hafal, malah ayat itu dihafal. Terus kita tanya, berapa punya member? Pokoknya dari dulu ya, dari dulu 4.000, apa 8.000. Sampai kapanpun 8.000 lah pokoknya. Kenapa begitu? Kan yang penting quality, dia bilang. Jumlah member tidak menjadi patokan. Ya elah. Dari dulu zaman zaman ini memulai Demos Sekalian, mungkin penduduk waktu itu sekitar 5 miliar lebih. Sekarang sudah 7 miliar lebih. Dan kita mengatakan kalau Demos bilang yang penting 21 orang. Anda tahu nggak bahwa Demos itu hampir menyetop dia punya persekutuan ya di Kristen Karya sampai tinggal dari 21 menjadi 15 orang kalau tidak salah. Ini Amos yang mencatat baik-baik. Itu dia mau tutup. Kenapa? Karena nggak ada penambahan. Tuh, lalu kita ini untuk apa kita? Jadi kalau kita mengatakan multiplikasi, itu adalah tolok ukur keberhasilan daripada amanat agung di persekutuan kita. Jadi kita selalu mengatakan quantity follows quality. Ada analoginya itu begini. Kita lihat mal-mal yang bagus-bagus itu penuh orang. Restoran itu yang enak penuh orang. Betul nggak? Lah kalau persekutuan ini membuat orang nyaman, persekutuan ini membuat orang terjamah, itu akan bertambah. Jadi multiplikasi itu harus menjadi tolok ukur keberhasilan amanat agung di organisasi kita. Sedangkan amanat agung itu satu-satunya perintah Tuhan Yesus kepada 12 orang awalnya. Tapi begitu cepat. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai. Nah, kalau kita di dalam organisasi kita mengesampingkan itu semua, bahwa penambahan itu bisa kita ciptakan kalau kita menguasai semua buku, kalau kita menguasai organisasi, kita menguasai segala report, pasti akan bertambah dengan sendirinya. Itu kita akan terjebak dengan pemikiran tok, tapi tidak dengan realita. Ya, Opa agak sedikit keras ini berbicara supaya bisa dimengerti. Ya, jadi jangan yang penting, yang ini tenang-tenang, tapi Anda melupakan. Dan multiplikasi itu akan dilihat oleh Tuhan Yesus. Karena yang dia perintahkan cuma satu. Tuhan, bikinlah organisasi yang hebat, bikinlah laporan yang hebat. Enggak, tapi injililah. Ya, seluruh dunia kita harus pergi untuk menginjil. Oke, ini konteksnya jadi transformasi ini supaya jelas di mana titiknya. Ada 3 tahapan, tapi titik awal ini yang penting dan itu yang terkait langsung dengan amanat agung. Ya. Nah, transformasi itu sekali lagi Bapak bilang dari 8.000 members 2020 kita targetkan menjadi 40.000. Ini bukan target dalam pengertian angka yang penting kok angka apa, bukan. Tapi untuk memacu kita, ya, memacu kita supaya kita bekerja. Bukan juga terpaksa, bukan. Tapi dengan penuh sukacita kita mencapai itu, kita mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi loh Tuhan, selama 4 tahun ini Engkau berikan tugas pada kami, dan kami menyambutnya dengan sukacita, dan kami melakukannya. Inilah Tuhan, dari 8.000 jadi 40.000. Nanti apa yang Tuhan Yesus bilang? Baik sekali, hambaku yang baik dan setia dari Sutanto, hambaku yang baik setia Anton Widodo. Ya, itu yang kita ingin dengar. Lalu kalau tetap 8.000, bagaimana kita mau mendengar suara dari Tuhan Yesus itu? Ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi itu konteks awal dari amanat agung sampai ke transformasi ke multiplikasi.
Sekarang fourfold ministry-nya sendiri. Fourfold ministry ini kalau kita dalami lebih jauh adalah cara dan tahapan FGBMFI yang dipakai untuk terjadinya multiplikasi. Jadi tadi targetnya multiplikasi. Tapi bagaimana caranya? Lah ini Tuhan sudah kasih. Yaitu fourfold ministry. Kok bisa ya? Nah, ini kita lihat. Nomor 1, fourfold ministry ini doa pertobatan. Yaitu untuk seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Pada saat mereka menyatakan ini, otomatis mereka menjadi bagian dari FGBMFI kalau di dalam pelayanan kita, dan dia menjadi members. Walaupun tidak seperti ini, ya, doa pertobatan itu dalam pengertian doa baru terima Kristus atau doa yang baru sadar kembali, ya, seperti Opa dulu kan, seperti Opa ini, ya. Dulu bandel kan Opa, jauh dari Tuhan, tapi Tuhan jamah melalui Pak Fred Lalamenti, ya. Dan nanti di dalam pelayanan kita ada, dan salah satu contoh doa pertobatan. Pada satu malam waktu devotional meeting ini ada Om Nayawan, ada Opa Nayawan dan kawan-kawan yang lain yang mungkin ikut, itu di rumah Pak Suhari, ya. Kita sedang Opa memaparkan sebetulnya sharing firman Tuhan, enggak terkait dengan doa pertobatan ini. Begitu selesai, ada satu orang di situ yang kita awalnya nggak tahu. Dia bilang, Pak, bagaimana artinya kalau saya mau terima Tuhan Yesus? Ya kita kasih tahu, termasuk dibaptis. Saya mau dibaptis malam ini juga, Pak. Waduh, kita kelabakan juga, belum pernah kita baptis. Tapi dia maksa, dan kita tidak tahu apa sebetulnya, siapa dia. Akhirnya kita berunding sama Pak Suhari, itu kamar mandi dia, bak mandinya diisi penuh, dan kita baptis dia, si bapak ini, ya. Anaknya Pak Suhari yang Bari, ya, masih muda juga, minta juga malam itu. Tapi setelah itu baru kita tahu bahwa dari Pak Suhari, orang yang dibaptis tadi itu adalah ex-dukun. Luar biasa. Itu kuasa daripada Roh Kudus saat itu, tahun 85, 86, 87, di mana kita juga bergabung dengan siapa namanya, yang pendeta, saya lupa, Jim, yang Jim Yos. Kasih Belanda Jakarta, Kasih Belanda Indonesia. Jeremy. Ya dulu sering di tempat kita. Jeremy Arim ya. Oh, Jeremy Arim. Jakarta Timur itu menjadi sentral. Makanya sekarang Opa mau semangat itu supaya menularkan bahwa dari Jakarta Timur ini nanti akan terjadi kebangkitan ulang, ya. Oke. Amin, amin. Doa pertobatan satu, ya. Fourfold ministry ini kan. Yang kedua, doa baptisan Roh Kudus supaya kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, doa kesembuhan ilahi supaya sehat jasmani dan rohani. Sebab kita juga jangan sampai wah luar biasa rohaninya, tapi sakit-sakitan dulu sampai nggak bisa kemana-mana. Kesembuhan ilahi itu terjadi kalau kitanya sendiri sakit-sakitan, orangnya suruh datang ke sini, kalau mau bilang kan lucu juga kan. Ya. Tetapi yang terjadi adalah yang luar biasa. Ya. Itu Opa punya adik ipar dulu sakit kencing batu ya. Ini kenyataan karena seluruh keluarga setelah itu menerima Kristus. Dan dia kalau lagi sakit tuh guling-guling, mau dioperasi takut dia, takut kenapa. Tapi mama waktu itu belum terima Tuhan, bilang kalau Gatot, nama adik saya, itu bisa sembuh, tidak usah dioperasi, mama mau ke gereja, ngomongnya ke gereja. Dan kita setelah selesai chapter meeting,
ya sekitar jam 10 lebih, saya Opa minta supaya kita berdoa. Orangnya di tempat lain, kitanya di tempat itu Weiner atau apa, ya. Dan kita berdoa apa yang terjadi. Dan jam 10-an kita berdoa. Jam 11 ini Gatot ini lari ke kamar mandi. Aduh, dia bilang gitu. Waduh, semua di rumah waktu itu kayaknya udah ketakutan aja. Begitu dia kencing, peruluk, kayak batu, yang batunya udah hancur jadi pasir. Dan dia jadi sembuh. Dan seluruh keluarga, karena mama terima Tuhan, sudah sesuai janjinya, dia menerima Kristus, bagi ikut ini seluruh keluarga besar terima Tuhan. Kenapa? Karena ternyata ada kuasa kesembuhan ilahi. Itu tempatnya berlainan. Ya. Kita banyak berdoa sebetulnya pada waktu itu, bukan hanya Ade Opa aja. Ya. Nah, terus doa peperangan, pelepasan, kemerdekaan. Nah ini mungkin tidak persis kita ingat satu persatu ya, tetapi peperangan rohani seperti ini banyak kita alami tentu. Ada orang dikuasai roh jahat, ada dikuasai dengan ya dikerjain orang lain dan sebagainya. Itu kita harus melakukan peperangan, dan di dalam buku doa ini sangat mendalam ya, mengenai peperangan rohani. Nah, jadi maksud Opa ini, fourfold ministry ini adalah cara, tahapan yang kita bisa terapkan untuk terjadinya multiplikasi. Karena orang akan mengenal Kristus, apalagi menerima baptisan Roh Kudus. Ini baptisan Roh Kudus ini memang agak kontroversial. Sebagian masih menolak. Tapi seperti tadi dari awal Opa sampaikan, ya, dari awal Opa sampaikan tentang amanat agung, hanya bisa terlaksana jika peran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada pada diri orang yang melakukan penginjilan tadi. Ya. Nah, kemudian kapan penerapan atau prakteknya fourfold ministry itu? Nomor satu, pada waktu members meeting. Dengan adanya role play dan action, terutama doa baptisan Roh Kudus. Nah, ini doa baptisan Roh Kudus ini mungkin sebagian masih sangat awam, sebagian sudah mengalami, tapi pengalaman Opa adalah bahwa satu malam Opa diculik oleh oleh Pak Fred Lamentik, termasuk yang ikut menyulik itu kayaknya Tony Rahmat ya. Sama satu lagi yang ada itu Dr. Halim. Opa dibawa ke rumahnya Pak Fred Lamentik karena mau diangkat sebagai chapter presiden. Kalau sekarang chapter presiden gampang aja. Kalau dulu waktu zaman Pak Halim, kalau belum terima baptisan Roh Kudus, jangan harap diangkat jadi chapter presiden. Oke. Jadi Opa didoain. Nggak bisa tuh. Ya, sampai jam 1. Dari jam 11 sampai jam 1. Mulut itu nggak bisa mengucapkan kata-kata baptisan Roh Kudus. Tetapi ada satu pengalaman. Opa rasa ini bukan dibikin-bikin, bukan pengalaman biasa. Jadi pada waktu itu bos Opa di Nederland ya, itu memberikan kesempatan untuk Opa sama Oma ke Nederland. Dan dia punya teman, ya, teman itu di Inggris, di Southend Sea. Jadi Opa diajak ke sana hari Sabtu ya. Terus hari Sabtu malam itu dia bilang gini, temannya dari bos Opa. Besok lu ke gereja ya? Loh, sama you? Enggak, sama my mother, dia bilang gitu. Loh, kenapa you nggak datang? No. Dia rupanya belum di dalam Tuhan, tapi mamanya sudah. Jadi kita ketemu, dia pergi juga. Dan apa yang terjadi? Jadi ketika memuji Tuhan, itu tiba-tiba suara itu begitu indah kayaknya di kuping Opa. Ternyata semuanya itu memuji Tuhan dalam bahasa roh.
ibu-ibu, bapak-bapak semua. Rasanya kita tuh kayak diangkat ya, nggak lagi dia ada di bumi itu. Ya, luar biasa. Aduh, Opa bersuka cita. Dan tanpa terasa mulut ini mulai berkata-kata. Masuk Jadi aja. itu pengalaman pribadi. Tentu dan ada siapa yang? Ya? Ada yang komentar siapa tuh? Jadi itu pengalaman pribadi Opa ya. Oke. Sekarang jadi nomor satu role play dan action itu terutama doa baptisan Roh Kudus. Jadi pada waktu members meeting dulu kita kan kita doain hit list orang-orang yang mau kita jangkau, kemudian masalah pribadi, ada yang sakit, ada yang bisnis, termasuk ada yang rindu terima baptisan Roh Kudus. Kita bisa bahas lebih jauh tentang ini. Terus jadi itu yang pertama, kapan fourfold ministry itu diterapkan? Nomor satu pada waktu members meeting kepada kita sendiri intern. Yang kedua pada waktu doa setelah selesai chapter meeting. Dulu ya, begitu selesai chapter meeting itu nggak bubar, tapi kita melakukan doa. Nomor satu doa pertobatan kalau ada yang mau terima Kristus terjamah saat itu juga ya. Termasuk Pak Pariaji, Anda tahu Pak Pariaji kan, pendeta besar sekarang untuk di Tiberias, walaupun mungkin agak ekstrim orangnya, tapi dia terima di chapter kita, chapter Kelapa Gading. Dia terima istrinya yang minta supaya dia terima Tuhan. Dia adalah kepala rumah tangga kepresidenan pada waktu itu, ya atau sesudahnya. Dan kita pernah pergi ke tempat-tempat dia punya apotek dan sebagainya. Jadi dia menerima Kristus pertobatan. Yang kedua, doa kesembuhan ilahi. Tadi Opa sudah bicara. Yang ketiga, doa peperangan rohani. Mungkin waktunya sudah habis, tapi kita bisa berbicara juga tentang kejadian yang ada di Bandung, yang Pak Purnasan, seorang dukun, ya, yang akhirnya bertobat, dan dia pernah bersaksi di hadapan kurang lebih ada 1.000 orang full gospel, karena kita undang. Padahal umurnya waktu itu sudah 103 tahun. Om Nayawan itu tahu betul mengenai dia. Kemudian doa baptisan Roh Kudus jika situasi memungkinkan. Memang dalam chapter meeting ini mungkin untuk baptisan Roh Kudus ada orangnya malu atau situasinya terlalu ramai sehingga kurang konsentrasi. Oke, itu jika situasi memungkinkan ya. Nah, jadi kalau fourfold ministry itu diterapkan, yang pertama di antara members ya dan officer tentunya, yang kedua pada waktu chapter meeting, Opa percaya bahwa multiplikasi itu akan terjadi, ya. Akan terjadi ya. Jadi bukan lagi sebuah impian, bukan lagi sebuah angan-angan, tapi terpola dengan baik bahwa fourfold ministry itu adalah cara tahapan untuk boleh terjadinya multiplikasi. Oke, ini Opa habiskan dulu. Nah, sekarang yang Ko Ayung udah ada belum Ko Ayung ya? Belum ada kayaknya. Berhalangan. Jadi, Dia ada Zoom lain. Ada Zoom lain, berhalangan. Ayo nggak bisa. Ada jumlahnya. Oh, oke. Jadi ini review sekilas saja ya. Jadi fourfold ministry ini yang sudah tersusun ini kan terdiri dari ini bentuknya PDF sih, jadi diklik nggak bisa gitu. Ini kali. Oke, jadi ini adalah yang sudah disiapkan oleh dulu kan TNT, kalau sekarang kan Department of Prayer ya yang ngajarin fourfold ministry ini.
Jadi doa keselamatan, kepenuhan Roh Kudus, kesembuhan, sama doa peperangan. Nah, ini semua ada refer ke ayat-ayatnya, semua ada di sini. Jadi pengertiannya semua ada. Opa tidak akan sharing mengenai ini karena ini bagiannya Ko Ayung. Jadi ini hanya untuk melengkapi saja bahwa Departemen Prayer sudah menyiapkan makalah untuk di-sharing yang terkait dengan purpose ministry. Ya. Oke, jadi itu Opa yang Opa sampaikan. Kalau ada pertanyaan, berapa menit nih mau dipakai pertanyaan? Kalau ada pertanyaan ya, kalau nggak ada silakan di take over. Ya silakan. Karena di sini kan ada Pak Yohan, Robertus Kevin, ada Brother RVP, Pak Feriawan, Pak Kelvin. Ya, silakan. Silakan supaya lebih ini. Jadi biar regional board untuk bulan ini supaya kita bisa lebih basic dari full gospel ini bisa. Silakan Bro Kelvin, mungkin ada ini. Ya. Boleh saya tanya dulu ya, Opa? Ya. Selamat malam, terima kasih. Malam. Ya, untuk semuanya ya. Jadi tadi ada salah satu dalam four ministry itu ada disebut baptisan Roh Kudus. Ada pertanyaan gini, karena ini ada berbagai aliran daripada pengikut Kristus, sehingga ada yang percaya, ada yang tidak percaya, lalu ada yang tidak tahu bagaimana. Jadi kira-kira apakah yang kita lakukan ini akankah menjadi satu pertanyaan bagi mereka, bahwa ini adalah menyangkut ke aliran atau kata lain ya masing-masing punya pemikiran atau kepercayaan begitu. Jadi dalam hal ini gimana kita memberikan penjelasan sehingga mereka itu nanti bisa mengerti dan bisa menerima, karena kita di sini kan full gospel ini kan sifatnya universal. Sehingga dengan sifat universal ini tentu ini adalah salah satu yang baptisan Roh Kudus itu dikatakan ada menjadi satu aliran tertentu. Kira-kira begitu, Opa. Terima kasih. Ya, jadi begini, memang kan kalau mau dibilang apa ya, bukan dogma kali, prinsipalnya bahwa kita ini basicnya adalah karismatik, ya, karismatik, jadi percaya akan karunia-karunia Roh, dan baptisan Roh Kudus itu bagian yang tidak terlepas daripada gerakan karismatik. Itu kan Azusa Street itu dulu mungkin yang menjadi dobrakan, ya. Dan sejak awal demonstrasian itu berjalan di dalam aliran ini karismatik. Jadi satu bahwa baptisan Roh Kudus menjadi bagian dari full gospel, pelayanan full gospel. Satu ya. Yang kedua, kita percaya bahwa amanat agung itu hanya bisa efektif berjalan dengan kuasa pimpinan daripada Roh Kudus. Kalau Anda sementara ini belum bisa menerima itu, tidak menjadi masalah. Tapi sebaliknya Anda tidak bisa menghalangi apalagi gerakan ini. Ya, oleh karena itu, baiklah Anda tetap bisa menjadi members, tapi Anda belum menerima Roh Kudus, tidak apa-apa. Dulu Opa juga kan dari aliran yang konvensional. Dengan waktunya berjalan, dia akan melihat, ya, akan melihat orang-orang yang mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Karena orang yang terima Tuhan itu kalau bukan Roh Kudus yang jamah, nggak mungkin dia mau terima Tuhan. Ada saja penghalangnya. Satu. Yang kedua, you mau puasa terhadap kesembuhan ilahi, peperangan. Apa you punya pribadi yang bisa melawan itu? Tidak bisa. Itu hanya Roh Kudus yang bisa
menguasai tubuh jiwa roh kita, dan dia yang berkarya di dalam hidup kita. Ya, jadi kita bisa menerima kalau dia tidak percaya, tapi kita harapkan dia untuk tetap bersama dengan kita. Kalau seandainya dia bilang, wah, gua nggak mau deh, ya, kalau di persekutuan ini dicoret itu tentang baptisan kudus, baru gua mau bergabung. Nah, itu ntar dulu kalau begitu, ya. Kalau begitu artinya you datang ke, sama saja kita pergi ke restoran, ya, restoran Chinese, terus kita pesen makanan Barat. Ya Pak, sorry Pak, di sini makanannya Chinese. Wah, kalau nggak ada makanan Barat, gua nggak mau makan sini. Ya itu sih dia punya hak gitu kan. Tetapi dia punya hak. Tetapi sekali lagi bahwa kita adalah aliran karismatik sejak awal. Ya, kalau kita baca, makanya buku Demos itu perlu dibaca. Ini The Happiest People on Earth, ini bagaimana Demos berdoa dengan dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, apa semuanya itu terjadi, diceritakan. Tetapi dia juga bisa kita minta, yuk tolong deh baca, ya, sempatkan baca Kisah Para Rasul dari awal sampai habis, terus bacalah berkali-kali. Dan sementara baca, yuk minta pencerahan dari Tuhan supaya bisa jelas kepada hidup. Dan satu waktu saya percaya kalau hatinya terpaut pada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan pada dia, di mana dia akan menerima baptisan kudus, dan kita akan melihat penginjilan dia itu efektif. Jadi nggak usah konfrontasi sama dia, tidak usah silahkan pergi, tapi sebaliknya kita minta pengertian dia untuk dia bisa mengerti bahwa bagian daripada pelayanan ini adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sangat diperlukan di dalam penginjilan, di dalam peperangan, ya, karena kita manusia itu kan serba tidak berarti. Petrus apa sih? Petrus kan seorang nelayan doang, nelayan kasar lagi. Kok dia bisa ya mempertobatkan 3.000 orang yang mungkin sebagian para sarjana juga itu, para ahli-ahli agama juga. 3.000 orang sekali dia bicara. Oh, kehebatan Petrus ya itu? Bukan. Karena Roh Kudus menguasai dia sepenuhnya. Dan dia menyerahkan dirinya. Dan semua rasul-rasul yang lain. Mungkin berkesempatan ada ini di Emmanuel. 12 ordinary men. 12 orang yang biasa saja. Tapi bagaimana masing-masing dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga penginjilan terjadi dan ada sampai sekarang karena 12 orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dan mereka patuh ketika mereka disuruh berdiam diri, berdoa, menunggu Roh Kudus turun. Mereka patuh kan, nunggu sampai akhirnya 10 hari dari Tuhan Yesus berangkat ke surga, Roh Kudus turun, dan pada waktu itu tandanya adalah seperti api. Tidak banyak juga kisah-kisah yang lain kalau dibongkar pun banyak sekali yang artinya menerima baptisan Roh Kudus dan dalam tuntunan yang supernatural. Ya. Kita ada pembicara yang tempo hari sempat bicara, siapa tuh yang dari Musat, dari Zoe siapa? Meltari. Meltari. Itu hidupnya udah dikuasai Roh Kudus sepenuhnya itu, Meltari. Itu Pak Kelvin yang Opa bisa share, ya. Jadi kalau dia nggak percaya, jangan dipaksakan, biarlah berjalan dengan waktu. Sebaliknya dia juga tentu harus menghargai basic daripada tidak punya pelayanan, ya, bahwa sepenuhnya under Holy Spirit. Iya, oke. Pak, Terima kasih Pak. Boleh sedikit lagi. Jadi gini, ini hanya sekilas untuk sharing bahwa begini, ada pertanyaan mereka, apakah kalau dia
sudah percaya Kristus, lalu dia sudah klaim bahwa dia sudah ada Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus dia bisa percaya kepada Yesus. Namun yang kita di sini katakan baptisan Roh Kudus, barangkali ya itu ada indikator bahwa dia itu bisa berbahasa roh. Sedangkan yang ini belum bisa berbahasa roh. Jadi sehingga apakah nanti dia tidak bisa mengklaim bahwa dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Barangkali ini yang sekarang kita melihat, kan di dunia ini kan banyak gereja ya, aliran-aliran PDH. Ini yang sekarang yang sedang ada terjadi begitu. Namun sebenarnya ini bukan masalah untuk memperdebatkan, tapi ini tujuannya adalah untuk supaya kita bisa memberikan satu gambaran kepada orang bertanya dalam ketika kita di dalam FGB begitu. Itu pengertian saya begitu. Opa, terima kasih. Oke, jadi gini, ketika kita menerima Kristus dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Nah, ada yang berpendapat, loh itu kan sudah dibaptis, sudah di ini. Itu betul bahwa orang yang sudah menerima Kristus itu ada menerima Roh Kudus juga. Tetapi ketika mulai pelayanan, di mana kuasa itu perlu didemonstrasikan, itu kita tidak cukup dengan menerima baptisan itu. Kita harus menerima secara khusus ya untuk pelayanan peperangan, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu yang paling real, paling expose adalah bahasa roh. Tapi sebaliknya, seperti ini dikatakan oleh Paulus juga, lu jangan pakai tuh bahasa roh untuk sok-sokan, untuk demonstrasi bahwa lu sudah terima baptisan kudus. Gua aja yang mungkin boleh dibandingkan dengan yang lain yang paling biasa berbahasa roh. Jadi artinya apa? Itu Tuhan itu akan taruh langsung kata-kata, apalagi kalau you sedang berdoa sendirian kepada Tuhan, nggak tahu lagi mau ngomong apa, itu biasanya kata-kata itu keluar dari mulut you itu tanpa you tekan. Tapi ya you juga jangan menentang, aku nggak mau ngomong ini, aku nggak mau ngomong. Sebaliknya you mesti ngomong, Roh Kudus berikan padaku kata-kata yang engkau berikan supaya aku bisa menyembah Tuhan, supaya aku bisa berbicara kepada Tuhan lebih lagi dengan kata-kata yang engkau berikan. Itu pasti kalau kerinduannya tulus ya, itu pasti Tuhan akan berikan. Jadi ini sebetulnya tidak terkait dengan aliran mana gereja itu. Ini terkait kembali kepada pribadi. Are you willing to accept bahwa di dalam Alkitab itu pun dinyatakan bahwa bahasa roh itu terjadi. Kisah para rasul itu makanya selalu ingatkan kawan-kawan, bacalah tuh kisah para rasul bolak-balik. Dan saya percaya saat mereka membaca dengan sungguh akan ada timbul kerinduan, dan kerinduan itu akan dilihat oleh Tuhan. Oke, Pak Kelvin. Oke, Bro, Opa. Bisa sedikit. Oke, Ya, terima kasih. Yang lain sekarang. Ada yang lain? Perahannya. Terima kasih Pak Kelvin. Ada yang lain, Pak Lawadi, ada Bro Miki, ada leader nih, Pak Steven Ku, atau Pak Gunawan Lawa sebagai deputi supaya bisa lebih mantap. Ya, saya mau nanya. Enggak. Ya, kebetulan kemarin saya ada dampingin profesional chapter gitu Pak Fajar. Kurang jelas. Suaranya nggak jelas, Bro. Oke, dikit-dikit ya. Oke, jadi pertanyaannya kemarin itu adalah gini. Gimana kalau ada orang mau hadir dan dia dari saksi Yehova gitu. Jehovah Witness gitu. Waktu itu dia tanya sama saya bilang ya oke, nggak masalah gitu. Coba aja gitu. Kalau memang mau.
mau hadir, ya silakan di chapter meeting gitu. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa Jehovah Witness itu kan dianggap sesat gitu ya. Bagaimana itu, Opa? Ya. Apakah jawabannya sama seperti yang tadi ya dari Pak Kelvin? Itu deh. Ya, jadi gini, kalau yang saksi Yehova bahkan bukan saksi Yehova aja, maaf saja. Dari agama lain pun kalau dia mau hadir di dalam chapter meeting kita, buka pintu lebar-lebar untuk mereka datang, untuk mereka mendengarkan. Tetapi kalau mereka minta waktu untuk berbicara, ya itu yang you harus larang, karena kan potensinya you udah tahu. Ya, jadi persilakan dia datang di chapter kita dengan tujuan agar dia bisa menerima Kristus sesuai dengan amanat agung yang kita terima. Nah, tentu kita avoid untuk debat kusir lah dengan mereka karena kita tahu background-nya kan. Tetapi bukalah pintu jika mereka ingin bergabung. Ya, kalau dia minta waktu, mohon maaf gitu ya. Ini kan one way, artinya Anda dipersilakan untuk mendengarkan sharing firman, kesaksian, dan sebagainya. Dan itu yang kita harap terjadi dalam hidup Anda juga. Jadi jangan konfrontasi. Tapi dia kalau mau jadi member itu belum boleh. Kalau dia mau jadi member dia belum boleh. Ada beberapa ya yang kenapa? Karena kan dia tidak mengakui in the end bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengakui itu sebagai nabi saja, orang baik saja. Pada ujungnya itu akan mengakui seperti itu. Jadi belum boleh member ya? Ya, belum boleh. Boleh saya tambahin, doakan Opa? aja. Jadi, ya silakan. Boleh saya tambahin aja penjelasannya Opa Eli mengenai saksi Yehova. Kita harus hati-hati ya, saksi Yehova ini biasanya mereka sangat militan di dalam mereka menyebarkan kepercayaan mereka. Jadi kalau mau mereka datang, you harus tegaskan kepada mereka bahwa kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau mau percaya itu silakan aja datang. Sebab mereka datang untuk evangelisasi itu. Sebab mereka sangat militan. Saya punya om, namanya Pak Rompas, sudah dimenangkan di Full Gospel. Belakangan hilang karena dia Dia kemasukan roh saksi Yehova. Terakhir saya bicara sama dia tidak percaya Tritunggal. Saya bilang kenapa jadi begini? Dan akhirnya dia meninggal. Kalau dia sudah begitu, kemana dia pergi? Kesian sekali. Jadi tetap hati-hati dengan saksi Yehova. Gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you, Opa. Ya, makasih Pak Gunawan. Mungkin makanya menariknya TNT dengan cara hidup begini, saya sengaja introduction Opa. Kelihatannya sebenarnya teman-teman mungkin ada yang tak jawab, tapi waktu sudah berjalan, kita akan kembali. Terima kasih banyak. Sekali lagi Pak Opa Eli. Saya minta Pak Tony Susoadi untuk Opa mau berdoa buat Anda. Ya, oh ya, boleh silakan. Sesuai permintaan daripada ya, benar. Pak guru besar Pak Sastra ya. Oke. Kita sudah sama-sama mendengarkan pada sore hari ini. Saya percaya bahwa itu juga rancangan Tuhan dan regional DKI 1 ini mendapat tempat khusus karena pada awal-awal juga menjadi menjadi bukan tulang punggung tetapi menjadi motor dari pergerakan yang cukup besar yang membawa jiwa-jiwa, dan saya percaya bahwa leadership yang Tuhan berikan, leadership itu juga masih tetap akan berjalan sehingga DKI 1 akan memelopori satu kebangkitan besar di FGD MFI, dan kita akan melihat multiplikasi terjadi. Oleh karena itu biarlah kiranya kita sekalian mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa semoga Roh Kudus sendiri yang mengambil hati.
Bapa di sorga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami telah bersama-sama membahas, mendengarkan konteks, kaitan, tahapan dari Purpose Ministry dengan pelayanan kami untuk boleh menerapkan amanat agung sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa baru. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberikan hati yang haus bagi anak-anak-Mu pada malam hari ini. Haus akan kebenaran firman Tuhan. Haus akan kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik. Kau sangat serta menjadi tugas utama kami untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu memohon kiranya Engkau melengkapi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan. Cengkram satu persatu anak-Mu ya Tuhan. Agar penuh berserah kepada Engkau. Berserah kepada Roh Kudus dalam pimpinan Roh Kudus untuk boleh menjalankan amanat agung ini. Hamba-Mu melepaskan juga berkat kehidupan bagi anak-anak-Mu, berkat untuk rumah tangga, berkat keluarga, berkat usaha pekerjaan, dan khususnya kuasa daripada Roh Kudus menyertai pelayanan daripada anak-anak-Mu ini. Sehingga Engkau pada waktunya melihat Tuhan, karya besar yang dilakukan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba melepaskan berkat, melepaskan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.